Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridani wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, semoga Allah memelihara kita dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam ketidakpuasan, kekecewaan, dari berbagai macam bala. Sekeluarga kita bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan penuh keindahan ini. Selawat dan taslim kita juga peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, topik kita sekarang ini adalah mengontrol spiritual saving. Apa yang dimaksud spiritual saving? Ya, spiritual saving artinya tabungan amal kebajikan kita. Ya, hablum minallah kita itu namanya spiritual saving. Kalau hablum minanas nanti ada yang disebut dengan social saving. Ya, apa yang dimaksud dengan tabungan spiritual? Begini, makin besar tabungan spiritual yang kita lakukan, insya Allah itu juga makin dipelihara kita oleh Allah dari berbagai musibah. Ada satu saat, ada 3 orang pencari kayu bakar tersesat, dia di dalam gua. Karena berteduh di dalam gua, tiba-tiba roboh dinding guanya itu tertutup, dan tidak bisa mereka itu bisa mencari kehidupan tanpa ada bantuan Allah. Nah, spiritual saving inilah yang menyelamatkan ketiganya. Berdoa dengan menyebutkan spiritual savingnya. Ya Allah, pernah kami berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Ibunda kami minta air susu segar tengah malam. Betapa susahnya menemukan air susu segar di tengah malam. Tapi dari rumah ke rumah saya mencoba, akhirnya dapatlah. Lalu aku berikan kepada orang tuaku. Saya menikmati betul-betul bagaimana ibu saya itu yang sedang sakit menghabiskan susu 1 gelas itu. Nah, kalau ada efeknya buat kami, saya mohon pintu gua ini dibukakan. Dibuka, bunyi sampai oksigennya bisa masuk, tidak jadi sudah bisa bernapas lagi karena ada oksigen masuk dalam gua itu kan. Pemuda yang kedua masuk, ya Allah, kami juga adalah orang awam, tidak punya saving spiritual apapun kecuali satu saat itu saya pernah mengelak dari perbuatan zina ketika diajak oleh seseorang perempuan hanya karena ingin uang menebus obat-obatan yang diperlukan oleh ibunya. Lalu saya berikan uang dan begitu aku duduk di antara kakinya, lalu dia mengatakan, apakah engkau akan tega merusak cincin yang bukan milikmu? Maka aku lari terbirit-birit dan aku terhindar dari perbuatan zina itu. Ya Allah, kalau ada efeknya perbuatan itu, mohon dibukakan pintu gua ini. Didorongnya pintu gua ini, maka bergeser, akhirnya cahaya pun bisa masuk, tapi belum bisa lolos kepala. Majulah pemuda yang ketiga. Ya Allah, hambamu juga adalah orang biasa, tidak punya apapun. Kecuali pernah satu saat, ya, bekas karyawati saya tidak mengambil gajinya 1 bulan, lalu saya budidayakan, belikan sepasang kambing, kambingnya beranak pinak, lalu saya belikan lagi unta 1 pasang lalu beranak pinak. Tiba-tiba datang minta gajinya 1 bulan. Saya tunjukkan semua kambing yang makan di padang rumput dan unta itu milikmu. Dia tadinya nggak mau ngambil, setelah saya jelaskan barulah dia sadar, oh kalau begitu memang itu milikku. Diambil seluruh kambing dan unta itu tanpa disisakan seekor pun. Ya Allah, kalau memang ini ada efeknya bagi kami, mohon pintu gua ini dibukakan. Didorong pintu gua itu menggelindinglah batu raksasa itu, selamatlah keduanya. Ini satu contoh bahwa spiritual saving itu akan berfungsi sebagai tolak bala. Dalam posisi kita sekarang diancam masalah, entah itu corona, entah itu pacaklik, entah itu banjir, entah itu apapun juga yang melanda kita. Mari kita menyebut-nyebut amal-amal apa yang pernah kita lakukan, kita ingat sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan spiritual saving ini akan membantu kita untuk menurunkan keutamaan, fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun juga berada, dalam posisi seperti sekarang ini, ya, kita berada dalam posisi yang masih sangat genting karena adanya virus corona ini.
saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kita semuanya. Mari kita memperbanyak spiritual saving. Semoga spiritual saving terutama pada bulan suci Ramadan yang sangat berkah ini, insya Allah kita akan terbebas dari berbagai macam ancaman malapetaka pada lingkungan keluarga kita. Dan kita juga jangan lupa, mari kita doakan bangsa kita juga. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat karena terlalu egois berdoa. Hanya mendoakan dirinya sendiri. Hai, ya fulan, kalau berdoa jangan egois. Lalu diajarkanlah sebuah doa. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Ya. Inilah doa yang bagus. Ampunilah orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, itu satu contoh yang tidak egois. Jadi, saya ingatkan jangan hanya mendoakan dirinya, keluarganya, tapi doakan bangsanya. Kalau perlu, doakan seluruh umat Islam dimanapun juga berada. Doakan umat manusia, semoga terhindar dari malapetaka ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.